Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di divisi riset dan keilmuan. Jadi di sini kita akan membahas materi eksponen dan logaritma. Sebelum masuk ke materi logaritma, kita akan mempelajari dulu materi eksponen yang dimana materi ini berada di kelas 10. Oke, langsung saja. Oke, dari segi pengertian, eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Dengan kata lain, eksponen ini adalah suatu bilangan yang dikalikan secara berulang kali. Oleh karena itu, eksponen biasa dikenal dengan bilangan berpangkat. Untuk bentuk eksponen sendiri, yaitu A pangkat N akan sama dengan A kali A kali A dan seterusnya. Dan keterangan A pangkat N di mana A dikalikan sebanyak N. Untuk A-nya sendiri adalah bilangan pokok dan N itu besaran pangkat. Kita masuk materi selanjutnya. Untuk sifat-sifat eksponen. Oke, untuk sifat yang pertama itu adalah pangkat penjumlahan, di mana A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini syaratnya harus memiliki bilangan pokok yang sama. Nah, nanti penjumlahannya tinggal pangkatnya saja. Contohnya, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 7 akan sama dengan, ini kan memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita tinggal jumlahkan. 5 pangkat 5 ditambah pangkat 7. Nah, akan sama dengan 3 pangkat 12. Sifat yang kedua yaitu pangkat pengurangan, di mana A pangkat M per A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Di sini bilangannya berbentuk pecahan, di mana nilai pokoknya sama dan memiliki pangkat yang berbeda. Maka dalam kasus ini itu pangkatnya itu kita kurangi. Contohnya 5 pangkat 9 per 5 pangkat 3 akan sama dengan 5 pangkat, tadi pangkatnya kita kurangi 9 karena yang atas 9 dan yang bawah 3, berarti 5 pangkat 9 kurangi 3 akan sama dengan 5 pangkat 6. Oke, kita lanjut sifat yang ketiga, pangkat perkalian, di mana A pangkat M dipangkatkan N akan sama dengan A dipangkatkan M kali N. Dalam kasus ini ada bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya hanya kita kalikan saja. Contohnya 7 pangkat 3 dipangkatkan 2 akan sama dengan 7 kali, tadi pangkatnya tinggal kita kalikan saja, 3 kali 2 akan sama dengan 7 pangkat 6. Oke, kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan, yang dimana A pangkat M dikali B pangkat M akan sama dengan A kali B pangkat M. Di sini bilangan pokoknya itu berbeda dan memiliki bilangan pangkat yang sama. Maka bilangan pokoknya kita kalikan dan kita pangkatkan bilangan yang sama. Contohnya 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 sama dengan kita kalikan bilangan pokoknya 3 kali 2 pangkat kan 5 kan sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, pangkatnya tadi 5, jadi hasilnya 6 pangkat 5. Oke, kita masuk ke sifat selanjutnya.
Sifat kelima adalah perpangkatan dalam bentuk pecahan, di mana A per B pangkat M akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, jadi untuk sifat yang kelima ini itu masing-masing bilangan itu dipangkatkan dengan M. A pangkat M, B pangkat M. Dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya, 5 per 3 pangkat 3 dikali 1 per 5 pangkat 2 akan sama dengan, kita pangkatkan semua dengan pangkat 3. 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikalikan 1 per 5 dipangkatkan 2 semua. Jadi 1 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, untuk pengoperasiannya kita lihat ini untuk pembilangnya dan penyebutnya ada bilangan pokok yang sama, maka kita operasikan terlebih dahulu dengan cara 5 pangkat 2 ini kita naikkan supaya bisa menjadi pengurangan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, ini untuk pembilangnya sisa 1 pangkat 2, maka kita kalikan dengan sebelumnya. Oke, karena tadi 5 pangkat 2 nya itu kita sudah operasikan ke atas, maka sisa 3 pangkat 3. Maka penyebutnya 3 pangkat 3. Kita jumlahkan 5 pangkat 3 kurangi 2 yaitu pangkat 1, maka nilainya 5 dikalikan 1 pangkat 2 yang hasilnya 1, maka 5 dikalikan 1 itu 5, dan 3 dipangkatkan 3 itu sama dengan 27. Maka hasilnya 5 per 27. Oke, kita lanjut sifat yang keenam, yaitu pangkat 0. Di mana A pangkat 0 akan sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 50 pangkat 0 akan sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti hasilnya 1. Oke, kita lanjut pangkat negatif. Jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Oke, untuk rumusnya 1 per A pangkat N akan sama dengan A pangkat negatif N. Untuk contohnya, 1 per 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkat negatif 3. Jadi karena tadi A pangkat N-nya bernilai positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi pangkat negatif, yaitu 2 pangkat negatif 3. Itu juga sebaliknya. Oke, kita masuk ke logaritma, yang mana ini masih materi di kelas 10. Oke, langsung saja. Dari segi pengertian, logaritma merupakan salah satu ilmu dari matematika, yaitu inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen, yang digunakan dalam menentukan besar pangkat dari sebuah bilangan pokok. Logaritma adalah salah satu materi yang diajarkan di jenjang menengah atas atau SMA sederajat. Menurut Jupri et al. 2014, logaritma itu sendiri adalah bagian dari aljabar yang mana keduanya dianggap sulit oleh kebanyakan siswa. Nah, maka dari itu kita akan belajar logaritma supaya lebih mudah. Nah, dalam bentuk umumnya, A pangkat C itu akan sama dengan B, itu merupakan bentuk pangkat biasa. Jika dirubah menjadi bentuk logaritma,
A log B akan sama dengan C dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 0 dengan keterangan jika dirubah menjadi bentuk logaritma, A ini adalah basis pokok logaritma dan B adalah bilangan yang dicari atau biasa disebut numerus dan C adalah nilai logaritmanya. Nah, kita perhatikan bentuk pangkat biasa jika dirubah ke bentuk logaritma. Bilangan pokok pada pangkat biasa itu jika dirubah dalam bentuk logaritma akan menjadi basis dan log B itu numerusnya itu adalah hasil dari perpangkatan biasa dan C adalah hasil dari pangkat dari bentuk pangkat biasa. Kita langsung ke contohnya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini merupakan bentuk pangkat biasa jika dirubah menjadi bentuk logaritma menjadi 2 log 4 sama dengan 2. Kenapa kok bisa 2 log 4 sama dengan 2? Karena tadi perubahan tadi bilangan pokok pada pangkat biasa itu menjadi basis pada logaritma log 4. Ini adalah hasil dari perpangkatan biasa. 2 ini, nilai logaritmanya ini itu diperoleh dari pangkat dari bentuk pangkat biasa. Nah, ada tips lain nih untuk mencari nilai logaritma yang dimana itu caranya 2 log 4 itu kan sama dengan 2. Nah, tipsnya itu gini. 2 itu dipangkatkan berapa yang hasilnya 4. Ingat, 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4. Nah, kita kan juga sudah tahu bahwasanya 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2. Maka hasilnya 2. Karena tadi kan 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4. Nah, itu hasilnya pangkat 2. Maka 2 log 4 itu sama dengan 2. Oke, lanjut ke sifat-sifat logaritma. Untuk sifat yang pertama itu A log 1 sama dengan 0 dan A log A itu sama dengan 1. Tipsnya, jika log 1 pasti hasilnya 0. Jadi jika log berapapun yang log 1 itu hasilnya 0. Jika basisnya sama dengan nilai yang dicari maka hasilnya 1. Basis dan numerusnya itu sama maka nilainya 1. Contohnya pada 2 log 1 itu hasilnya 0. Jadi bilangan berapapun yang log 1 itu hasilnya 0 dan 2 log 2 itu sama dengan 1. Jika numerus dan basisnya itu sama, itu pasti nilainya 1. Kita lanjut sifat yang kedua. Jadi untuk syarat sifat yang kedua ini, A-nya ini atau basisnya ini itu harus sama. Untuk tipsnya, jika basisnya sama, maka nilai yang dicari itu tinggal dipecah. Jadi jika sifat yang kedua ini nanti berbunyi A log XY, maka itu nanti kita bisa pecah dengan syarat itu nilai basisnya sama. Contohnya 2 log 8. Nah, nilai 8-nya ini itu kita bisa pecah dengan perkalian 2 dikali dengan 4. Maka hasilnya 2 log 2 ditambah 2 log 4. Nah, 2 log 2 ini kan merupakan sifat yang pertama. Basis dan numerusnya itu sama, maka nilainya 1. Dan 2 log 4 itu hasilnya 2. Karena 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4. Maka hasil dari 2 log 4 itu adalah 2. Tinggal kita jumlahkan saja, 1 ditambah 2 adalah sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Untuk sifat yang ketiga, A log X dikurangi A log Y itu akan sama dengan A log X per Y. Dengan syarat basis A itu harus sama. Jadi syaratnya hampir sama dengan sifat yang kedua. Tetapi bedanya di sifat yang ketiga ini, jika
A log X itu dikurangi, nah perhatikan tandanya kurangi, A log Y, maka numerus pada X dan Y itu kita ubah menjadi bentuk pecahan, lalu kita kalikan dengan logaritmanya. Tuh. Untuk tipsnya, jika basisnya sama maka nilai yang kita cari tinggal dipecah. Jadi jika A log X per Y kita bisa pecah menjadi A log X dikurangi A log Y. Oke, kita langsung ke contohnya. 2 log 4 per 2, nah ini tadi itu bisa kita pecah menjadi 2 log 4 dikurangi 2 log 2. Nah ini kan karena sifatnya yang pertama mudah, numerus dan basisnya sama, maka nilainya 1. Dan 2 log 4 itu nilainya 2, maka 2 log 4 itu 2 dikurangi tadi 2 log 2 dikurangi 1, maka 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Lanjut ke sifat yang keempat, A log X pangkat N itu akan sama dengan N dikali A log X. Tipsnya, jika numerusnya ini berpangkat, maka pangkatnya itu kita bisa turunkan menjadi pengali. Contohnya, 2 log 8 akan menjadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, kenapa kok bisa 2 pangkat 3? Karena faktor terkecil antara 2 dan 8. Nah, 8 itu faktor terkecil yaitu 2. Jika hasilnya 8, maka 2 dipangkatkan 3. Nah, karena tadi jika numerusnya berpangkat, maka pangkatnya itu bisa kita turunkan menjadi pengali. Maka pangkatnya turun 3 dikalikan dengan 2 log 2, karena tadi pangkatnya sudah turun, tersisa 2 log 2. Nah, tadi 2 log 2 itu berapa? Karena memiliki sifat numerus dan basisnya sama, maka nilainya 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, langsung ke sifat selanjutnya. Oke, sifat yang kelima. A pangkat M log X pangkat N akan sama dengan N per M dikali A log X. Tipsnya, jika X itu adalah numerus dan A itu basis, jika keduanya memiliki pangkat, itu pangkatnya itu bisa kita turunkan sebagai pengali dengan catatan X tadi numerus dibagi dengan pangkat A yaitu basis. Jadi pangkat numerus ini itu menjadi pembilang dan pangkat pada basis itu menjadi penyebut. Oke, kita langsung ke contohnya. 4 pangkat 2 log 3 pangkat 4 itu akan sama dengan tadi pangkat numerus itu menjadi pembilang dan pangkat basis itu menjadi penyebut. Maka 4 per 2, karena tadi pangkatnya itu sudah kita turunkan menjadi pengali, maka tersisa 4 log 3, maka 4 per 2 dikali 4 log 3 itu akan sama dengan, karena 4 per 2 itu hasilnya 2 dan 4 log 3 itu tidak ada hasilnya, maka nilainya tetap 4 log 3. Hasilnya 2 kali 4 log 3. Untuk sifat yang keenam, A log X itu akan sama dengan C log X per C log A, dengan syarat nilai C-nya itu harus sama. Jadi nilai basis pada pembilang dan penyebutnya itu harus sama. Contohnya 9 log 27 itu akan sama dengan 3 log 27 per 3 log 9. Kenapa kok bisa 3? Karena kita cari faktor terkecil antara 9 dan 27 yaitu 3, maka masing-masing itu memiliki nilai basis 3.
Maka yang pertama, untuk pembilangnya 3 log 27 per, nah penyebutnya 3 log 9. Itu akan sama dengan, karena tadi tipsnya 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27, maka 27 itu adalah nilai dari 3 pangkat 3. Maka hasilnya 3 log 27 itu 3 per 3 log 9. 3 log 9 itu 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 9. Nah, 9 ini kan hasil pangkat dari 3 pangkat 2. Maka nilai dari 3 log 9 itu adalah 2. Atau mungkin dengan cara lain, 9 log 27. Nah, 9 dan 27-nya itu kita cari faktor terkecilnya yaitu 3, maka 9 itu adalah 3 pangkat 2, log 27 itu adalah pangkat dari 3 pangkat 3, maka 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Nah, karena ini bilangan basis dan numerusnya berpangkat, maka itu bisa menggunakan sifat yang kelima, yaitu dimana pangkat numerus itu menjadi pembilang dan pangkat basis itu menjadi penyebut dikalikan dengan logaritmanya. Maka 3 per 2 dikali 3 log 3, karena pangkatnya tadi sudah menjadi pengali. 3 log 3 ini karena memiliki sifat yang pertama, yaitu basis dan numerusnya sama, maka nilainya 1. 3 per 2 dikali 1 hasilnya 3 per 2. Oke, lanjut ke sifat yang terakhir. A pangkat A log X itu akan sama dengan X. Tipsnya, jika bilangan pokok dan basis pada pangkat sama, maka nilainya akan sama dengan numerus pada pangkat. Nah, ini kita perhatikan untuk mencari nilai X-nya, bilangan pokoknya itu harus sama dengan basis pada pangkat. Jadi nilai A-nya ini itu harus sama-sama memiliki nilai yang sama. Nah, maka jika nilainya itu sama, maka hasilnya pada basis pada pangkat, yaitu pada X ini. Nah, kita langsung ke contohnya. 5 pangkat 5 log 15 itu akan sama dengan 15. Nah, tipsnya tadi kan jika bilangan pokok dan pangkat pada basis itu sama, atau nilai A-nya itu sama, maka jawabannya itu pada numerus pada pangkat. Nah, numerus pada pangkatnya ini berapa? 15. Maka hasilnya adalah 15. Oke, ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu jika engkau gagal, maka bukan usahamu yang gagal, tetapi itu merupakan proses untuk menuju kesuksesan. Jadi apapun usahamu itu terus lakukan. Walaupun itu gagal, itu bukan usahamu yang gagal, melainkan itu adalah suatu proses untuk menuju kesuksesanmu. Oke, semoga ilmu yang sedikit saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.